1 pasti heran kenapa kakak-kakak kelasnya kelas 2 ada satu ruangan dengan anak-anak ibu yang kelas 1. Sebelumnya ibu akan kasih tahu kenapa kakak kelas 2 nya ada di kelas kita, karena guru dari kelas 2 Bu Ayu sedang sakit dan tidak bisa hadir hari ini. Makanya ibu gabungkan anak-anak ibu yang kelas 1 dan juga anak ibu yang kelas 2 menjadi satu ruangan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa dan akan dipimpin oleh abang-abang dari kelas 2 Abijat. Kepada anak ibu Abijat, ibu persilahkan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau tanya dulu kepada anak ibu, adakah yang tidak hadir? Baik anak ibu dari yang kelas 1 dan juga dari yang kelas 2. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, semuanya hadir. Alhamdulillah. Baiklah anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu tentang Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Kita tepuk P2K dulu. Oke, sama-sama ya. Tepuk P2K. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum kita masuk materi, Ibu akan menjelaskan tentang dari tujuan pembelajaran kita. Untuk yang kelas 1, kita akan belajar tentang pengenalan simbol Pancasila. Tujuannya adalah supaya anak ibu mengetahui simbol sila pertama sampai sila kelima dan juga pengamalannya. Kemudian untuk anak ibu yang kelas 2, tujuan dari pembelajaran kita lingkungan sehat dan tidak sehat adalah supaya anak ibu mengetahui mana lingkungan yang sehat dan mana lingkungan yang tidak sehat. Kita akan belajar tentang pengenalan simbol Pancasila. Sebelum kita masuk materi, ibu tanya dulu kepada anak-anak ibu yang kelas 1. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 simbol. Apa saja itu ibu? Yang pertama adalah bintang, yang kedua adalah rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan yang kelima adalah padi dan kapas. Sila pertama dan sila kelima. Yang pertama ada bintang, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja itu ibu pengamalannya? Sehari-hari yang kita lakukan seperti berdoa, beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah rantai. Rantai bunyi silanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana pengamalannya ibu? Pengamalannya adalah saling tolong menolong. Walaupun kita berbeda agama, kita harus saling tolong menolong sesama. Kemudian anak kelas 1, materi hari ini sudah ibu jelaskan tentang pengenalan simbol Pancasila. Kemudian ibu akan membagi anak ibu kelompok, 3 kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 4 orang untuk mengerjakan tugas tentang pengenalan simbol Pancasila. Yang pertama ibu buat di tugasnya adalah gambar kepala banteng. Gambar kepala banteng ini merupakan simbol keberapa dan bunyinya apa? Coba kerjakan dengan kelompok anak ibu. Ibu mohon kepada kelas 1 untuk mengerjakannya dengan tertib. Sehat dan tidak sehat. Bersih adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya itu apa? Debu, sampah, dan bau. Coba anak ibu perhatikan di sekitar kelas kita ini ada nggak sampah? Ada nggak terasa bau? Ada nggak anak ibu jumpai debu di setiap meja? Anak ibu tidak menjumpai ada sampah, debu ataupun bau, berarti ini adalah lingkungan sehat. Kelas kita ini termasuk lingkungan sehat. Kalau lingkungan kita sehat, terutama di kelas ini, maka kita akan belajar menjadi nyaman dan tidak membosankan. Kemudian apa lagi itu ciri-ciri lingkungan sehat? Di antaranya udara terasa enak dicium, segar, kemudian terasa sejuk, tidak ada bau, tidak ada sampah di mana-mana, dan kita pun belajar menjadi nyaman dan tentram. Lingkungan tidak sehat. Coba perhatikan gambar yang ada di tangan ibu ini termasuk lingkungan tidak sehat atau sehat? Ya, ini merupakan lingkungan yang tidak sehat. Contohnya yang ada di kelas kita. Lihat gambar yang ibu pegang. Ini termasuk lingkungan tidak sehat. Kenapa? Karena di sini banyak sampah berserakan di mana-mana. Di meja bukunya juga ada, di bawah bangku juga ada, di bawah kursinya juga ada. Kalau keadaan kelas kita seperti ini, maka kita akan belajar tidak nyaman dan kita akan merasakan
berisik dan tidak menyenangkan belajarnya, dan kita akan merasa terganggu. Kemudian apa saja itu ciri-ciri dari lingkungan tidak sehat? Ciri-ciri dari lingkungan tidak sehat, yang pertama itu tadi ada banyak sampah. Yang kedua, kelas kita terasa bau. Kemudian apa lagi? Menjadi sarang nyamuk. Kenapa banyak sarang nyamuk? Karena kelas kita tidak bersih, tidak sehat, banyak sampah. Apalagi anak-anak itu pasti ada yang membuang sampah ke laci meja masing-masing kan? Pasti ada yang kemudian akibat dari lingkungan yang tidak sehat ataupun tidak bersih ini akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Terutama penyakitnya itu apa? DBD. Kenapa terjadi penyakit DBD? Karena anak-anak ibu sering membuang sampah sembarangan. Contohnya di laci meja tadi, berarti di laci meja itu banyak sampah, itu akan menjadi sarang nyamuk, kemudian nyamuk itu menggigit anak ibu, dan itu yang akan menjadikan penyakit DBD. Bersihan adalah sebagian dari iman. Jadi anak-anak ibu kan sudah mempelajari hadis itu, maka dari itu ibu pesankan kepada anak-anak ibu baik kelas 2 atau kelas 1 untuk menjaga lingkungan supaya lingkungan tetap sehat dan bersih dan terhindar dari sampah, bau, dan sarang nyamuk dan juga yang lainnya. Baiklah anak-anak yang kelas 2, jika tidak ada yang bertanya lagi, ibu akan berikan tugas tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Mana di sini perilaku yang mencerminkan lingkungan sehat dan tidak sehat, dan akan dikerjakan dengan kelompok masing-masing. Ibu akan membagi 3 kelompok, dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Ibu minta dikerjakan dengan tertib, gunting gambarnya, mana gambar yang mencerminkan perilaku menjaga lingkungan sehat dan tidak sehat. Kelas 1, apakah tugasnya sudah siap? Alhamdulillah sudah siap. Oke, ibu tanya kepada kelompok 1. Tadi kan tugasnya itu yang nomor 3, di situ ada gambar pohon beringin. Pohon beringin itu merupakan sila keberapa? Iya, sila ketiga. Dan bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Good job. Ayo kita tepuk jam dulu untuk kelompok 1. Tepuk good job. Jilani, good job, good job. Kelas 1, mohon untuk tertib. Ibu akan kembali dulu ke kelas 2. Kepada anak yang kelas 2, apakah sudah siap tugasnya? Alhamdulillah. Ada yang tidak dipahami? Oh, tidak ada. Oke, ibu tanya dulu. Gambar yang pertama itu adalah gambar tentang apa? Tentang apa? Iya, lingkungan sekolah yang tidak sehat. Kenapa itu termasuk lingkungan sekolah yang tidak sehat? Iya, karena banyak sampah berserakan di halamannya. Ibu, baik dari kelas 1 maupun kelas 2, hari ini kita selesai belajar. Tapi sebelum kita selesai belajar, ibu akan menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Pertama tadi dari yang kelas 1 tentang pengenalan simbol Pancasila. Simbol Pancasila itu terbagi 5. Yang pertama itu simbolnya bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah rantai, bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Yang kita ambil tadi contohnya adalah di sekolah. Lingkungan sehat itu tidak ada sampah, tidak ada berbau, tidak ada debu. Itu termasuk lingkungan yang sehat. Supaya lingkungan kita sehat, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi? Harus ada tong sampah dimanapun, di sudut manapun di sekitaran sekolah. Lingkungan yang tidak sehat seperti apa? Iya, banyak sampah, tercium bau yang tidak sedap, kemudian juga banyak debu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran hari ini, semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat dan dapat diterima oleh anak ibu. Mohon maaf jika selama ibu mengajar di kelas ini banyak kekurangan dalam diri ibu menyampaikan pembelajaran. Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.